Fitrah based education adalah pendidikan pada anak yang berbasis pada fitrah. Sehingga ketika kita mendidik anak kita sesuai dengan fitrahnya, maka akan menghasilkan manusia-manusia yang lebih unggul dan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Ketika kita mendidik seorang anak dengan berbasis bagaimana dia Allah menciptakannya, sehingga ketika kembali juga akan seperti bagaimana ketika Allah menciptakannya. Seperti itu. Jadi kita kembalikan semuanya berdasarkan bagaimana dulu Allah itu menciptakannya. Jadi ketika kita mencontohkan dalam bakat ya, dalam fitrah bakat misalnya yang saya pelajari lebih lanjut itu yang saya banyak belajar mengenainya. Jadi setiap manusia itu diciptakan sebenarnya sudah dengan peran masing-masing. Nah, tinggal kita sebagai orang tua itu menemukan sebenarnya peran apa yang Allah maksudkan kepada anak kita. Sejak awal makanya itu menjadi tugas dari orang tua untuk menemukan fungsi atau tugas dari masing-masing anaknya untuk apa dia diciptakan oleh Allah di dunia ini. Dari fitrah bakatnya kita bisa menemukannya dengan mengobservasi, dan observasi itu dilakukan ketika dia berusia 3 tahun. Bisa kita mulai ketika dia berusia 3 tahun, sehingga ketika dia berusia 3 tahun itu, maka 23 tahun kemudian dia akan terlihat sebagaimana terlihat saat 3 tahun itu. Jadi nanti di usia 26 tahun akan terlihat, oh ternyata dia adalah seperti yang kita amati saat usia 3 tahun. Nah, kita lihat dari mana? Dari apa yang membuat dia itu ketagihan. Apa yang membuat dia asik? Apa yang membuat dia tenggelam dalam dunianya di usia 3 tahun itu. Sehingga memang pendampingan dari orang tua itu sangat diperlukan. Sehingga ketika kita lihat alat-alat untuk mendeteksi bakat, mendeteksi potensi anak seperti itu hanya alat bantu. Tetapi sekali lagi yang bisa menemukan bakat dari masing-masing anak itu adalah orang tuanya sendiri. Bakat itu sudah kita temukan lewat observasi, maka langkah kita selanjutnya adalah bagaimana mengawal itu. Ya, jadi potensi yang sudah dikaruniakan oleh Allah itu segera diberikan fasilitas. Dalam artian kita selama ini mendidik anak itu biasanya kita adalah memberikan les atau tambahan pelajaran kepada pelajaran-pelajaran yang dia tertinggal. Tetapi ketika kita kembali kepada fitrah based education ini, bahwa Allah itu sudah mengaruniakan bahwa setiap orang itu punya potensi, maka potensi itulah yang dikembangkan seharusnya, bukan kita mengejar kelemahan dari anak kita. Sehingga ketika misalnya kita temukan ternyata anak kita itu penyayang binatang, maka saat itulah kita ketika usianya sudah mencukupi untuk dia bisa bertanggung jawab, berarti kita umpamakan minimal 7 tahun, maka kita bisa memberikan fasilitas dia untuk memelihara binatang. Dari mulai yang sederhana, misalnya yang paling gampang yang saya alami itu adalah memelihara burung, itu paling simpel. Cuma diberikan pakan, kasih air ya, setiap hari dijemur, seperti itu aja sudah bisa eksis. Nah, dari situ nanti dia akan terlihat apakah dia betul-betul memang memiliki potensi untuk menyukai binatang, atau kalau kita bicara di bakat-bakat yang kecerdasan multifungsional itu adalah itu kecerdasan alam, ya bisa masuk ke sana. Nanti dikawal. Nanti sambil kita juga ngobrol-ngobrol dengan anak kita itu, dia sebenarnya menyukai binatang itu ke depan pengen jadi apa? Bisa banyak potensi di sana, bisa jadi dokter hewan, bisa jadi kepala kebun binatang atau ahli binatang, ya seperti itu banyak sebenarnya. Atau dia relawan kayak di WWC itu ya, jadi badannya WHO itu ya, badannya PBB itu yang bergerak di depan di bidang konservasi alam ya, seperti itu. Sehingga itulah yang kita kawal. Jadi jangan mengejar kelemahan anak. Jadi misalnya ya, kita itu punya anak, dia tidak punya kemampuan dalam matematika ya, maksudnya matematikanya lemah gitu ya. Tapi kita leskan matematika terus, ya itu malah kurang berguna ya. Sehingga yang kita kejar adalah kelebihannya, kita fasilitasi apa yang menjadi kelebihan dari masing-masing anak kita. Misalnya anak kita senang menulis, ya sudah kita fasilitasi, kita ikutkan lomba-lomba menulis, kita ikutkan bimbingan-bimbingan menulis seperti itu. Sehingga akhirnya nanti ke depan maka dia akan semakin cepat kita berikan stimulus, maka dia akan semakin cepat menjadi expert atau ahli. Bisa kita lakukan adalah kita mempertemukan anak kita dengan ahlinya.
Ya, jadi misalnya tadi ketika dia memang penyuka binatang, ya kita lihat, kita temukan bahwa dia ternyata senang dengan binatang misalnya. Kita nanti pertemuan dengan dokter hewan bisa, penyayang binatang biasa, atau kita ikutkan ke klub penyayang binatang. Ya, atau ketika dia bakatnya menulis ternyata, ya itu kita pertemukan dengan penulis, ya kita ikutkan les-les kepenulisan seperti itu. Nah itu kita kawal terus ya seperti itu ya dengan setelah itu nanti tahapan berikutnya adalah dia melakukan magang. Ya, jadi setelah bertemu dengan ahlinya maka dia akan melakukan magang. Nah menurut fitrah based education itu sebenarnya manusia itu sudah di usia 15 tahun harusnya dia sudah bisa eksis. Ya, kalau yang laki-laki berarti sebenarnya sudah tidak harus dinafkahi oleh orang tuanya. Seperti itu. Itu memang membutuhkan pengawalan dari sejak awal ya. Tidak bisa mungkin kita baru tahu ilmunya terus langsung kita praktekkan ya. Kita perlu belajar lebih dalam untuk mendalami itu sehingga nantinya kita bisa benar-benar berkaca kembali kepada zaman dahulu. Kita lihat Zaid bin Haritsah itu usia 12 tahun sudah menjadi sekretarisnya Rasulullah. Sedangkan kalau kita lihat anak kita usia 12 tahun masih pasaran ya, mungkin seperti itu ya. Ya jadi padahal itu zaman dulu bukan era internet. Nah, saat ini tuh sebenarnya kesempatan yang sangat luas yang bisa kita pakai. Ya, saat pandemi ini kita bisa membersamai anak-anak, kita bisa melihat apa sebenarnya potensi dari masing-masing anak kita. Pasti berbeda. Ya, jadi contohnya saya punya 4 anak ya, pabriknya sama ya, seperti orang tuanya sama, tapi ternyata antara anak satu ya, kedua, ketiga, keempat itu berbeda-beda. Ya, itu kita temukan masing-masing sebenarnya apa yang menjadi keunggulan bagi dia. Ya, itulah insya Allah potensi itulah yang menjadi memang alasan Allah menciptakannya, dan itu ada dalam surat Al-Isra ayat 85 ya, bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk sesuai dengan syakilahnya. Ya, syakilah itulah peran peradaban atau peran apa yang sebenarnya diemban oleh masing-masing anak. Jadi secara garis besar memang manusia kan diciptakan sebagai khalifah. Ya, kita lihat semut ya. Semut itu adalah pemakan gula misalnya seperti itu ya fungsinya. Tetapi ternyata semut itu ada yang punya peran raja, ada yang punya peran ratu, ada yang punya peran rakyat ya. Jadi masing-masing punya peran. Demikian pula manusia ya. Jadi mungkin kita nggak usah tidak pede atau mungkin bagaimana ya, termasuk untuk diri kita sendiri, wah apa atau sebenarnya saya itu cuma remahan rengginan misalnya seperti itu. Insya Allah masing-masing punya perannya dan itu sudah sesuai dengan bagaimana Allah menciptakan. Demikian pula nanti ketika ada anak kita yang merasa tidak pintar secara kognitif karena kita biasa menilai anak itu dengan kognitif ya dengan nilai yang bagus di rapot ya seperti itu ya. Padahal sebenarnya kita lihat di kenyataannya tidak mesti orang yang pintar secara nilai di rapot itu yang menjadi sukses ya untuk profesi-profesinya yang sekarang ini ada itu seperti itu. Apalagi nanti ke depan itu profesi-profesi yang kreatif itulah yang sebenarnya lebih eksis ya untuk masa depan ya. Kemarin saya mengikuti seminar juga seperti itu, bahwa ke depan itu adalah yang kreatif itulah yang nantinya bisa eksis ya. Jadi monggo ibu-ibu bisa saat pandemi ini mumpung di rumah, waktu bersama dengan anak itu banyak, anak itu jangan terlalu ditekan untuk mengikuti pelajaran dalam tanda kutip di sekolah yang daring yang mungkin agak membosankan, tapi berikan dia fasilitas sesuai dengan bakatnya. Ya, ketika dia tadi saya contohkan ketika dia penyayang binatang ya fasilitasi pelihara apa yang dia inginkan gitu seperti itu. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, dicoba gitu ya. Misalnya saya cobakan kemarin anak saya pelihara ikan, ternyata mati gitu ya seperti itu. Besok lagi mungkin pelihara kura-kura, pelihara burung, pelihara kucing. Ya, semakin banyak dia mencoba itu semakin baik ya seperti itu. Dan ketika tadi saya ulangi lagi ya mungkin ke belakang, bagaimana cara menemukan tadi ya memang kita lihat bagaimana kenapa orang Cina ya dalam tanda kutip itu ada bagusnya juga ya. Kenapa dia orang Cina itu banyak mengikuti banyak les ya. Jadi dia les ini, les itu gitu ya, seperti itu ya. Itu sebenarnya ada baiknya. Untuk apa? Nah, ketika dileskan itu kita akan bisa melihat sebenarnya yang mana yang dia sukai. Jadi lesnya bukan untuk mengejar ketertinggalan, tapi untuk melihat sebenarnya dia berpotensi di mana. Ya, semakin banyak kita leskan maka kita akan bisa melihat anaknya lebih senang di sini ternyata. Nah, itulah yang nantinya lebih dikembangkan. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita bagaimana mencari bakat anak itu seperti itu. Jadi kita ikutkan banyak les ya. Dari sana kita lihat mana yang ternyata sesuai dengan potensi atau bakat dari anak tersebut ya. Jadi semakin kita secepat mungkin mengetahui bakat anak, maka
kesempatan kita untuk mengembangkan juga semakin banyak, ya semakin lebih cepat ya seperti itu, sehingga semakin lebih cepat pula dia menjadi ahli di bakat yang dia punyai. Ya, jadi jangan sampai kita terlambat untuk mengetahui bakat anak, sehingga kita juga tidak bisa cepat untuk mengembangkan bakat anak kita. Jadi kita juga bisa di samping kita mengenali secara pribadi tadi anak-anak kita juga bisa compare atau kita bandingkan dengan misalnya kita minta anak untuk mengisi kuesioner yang tentang bakat, itu juga bisa kita lakukan ya. Dari situ akan terlihat sebenarnya apa dari bakat anak kita itu. Ya, dari sini mungkin itu ya ulasan saya untuk fitrah bakat ya. Semoga kita bisa teliti ya di dalam melihat bakat anak kita. Memang terkadang kita ketemu dengan anak yang sampai usia belasan itu belum tertemukan bakatnya ya, seperti itu ya. Jadi ketika sebenarnya maksimal usia 12 tahun itu sudah harus kita temukan bakatnya. Ya, sehingga kita punya waktu 3 tahun untuk membuat dia menjadi ahli ya. Jadi diharapkan usia 15 tahun itu dia sudah menjadi ahli. Ya, jadi di usia 12 tahun itu ketika belum terlihat bakatnya, memang berarti kita perlu banyak ngobrol dengan anak kita, perlu banyak anak kita fasilitasi yang lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di sekitarnya ya. Ya, saya punya anak seperti sampai ini saya kurang tahu bakatnya ya. Tetapi memang dia secara kognitif bagus ya. Jadi mungkin dia lebih kepada kemampuan kognitif, bisa seperti itu ya. Jadi kalau kemampuan kognitif mungkin ya berarti lebih kepada menjadi dokter dan sebagainya seperti itu ya. Ya, tinggal kita komunikasikan dia lebih tertarik ke sisi yang mana ya. Nah, semoga dengan kita belajar fitrah based education, maka kita bisa menjadikan tadi saya bilang manusia-manusia ke depan itu lebih unggul, dan kita memang sangat berharap bagaimana anak-anak kita ke depan itu adalah lebih daripada kita, dan tentunya bisa mencontoh seperti Muhammad Al-Fatih ya, dan juga bagaimana dari Zaid bin Haritsah dan juga semua sahabat-sahabat dan tokoh-tokoh Islam di masa lalu yang dengan keterbatasan gadget ternyata mereka malah lebih unggul daripada kita sekarang. Sedangkan saat ini kita dengan kemudahan gadget yang luar biasa, kenapa kita tidak bisa seperti zaman dulu ya? Bagaimana orang itu bisa di usia belasan tahun sudah bisa sukses. Sekarang kenapa harus menunggu 20 tahun? Oke? Jangan tunda. Segera temukan bakat anak Anda.